Mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul Ziarah ke Tanah Suci Rohani. Dalam agama Kristen, di manakah tempat yang paling banyak dikunjungi untuk berziarah? Banyak orang Kristen pergi ke Yerusalem. Lalu, kemanakah kita harus pergi berziarah ke Tanah Suci Rohani? Bukankah wajar untuk berziarah ke Yerusalem rohani? Ziarah ke Yerusalem sungguh merupakan ziarah yang penuh makna. Sementara ziarah ke Tanah Suci lainnya juga penting, orang-orang menganggap ziarah ke Yerusalem adalah yang paling penting. Jadi, bukankah datang ke Ibu Sorgawi, yaitu Yerusalem rohani, adalah ziarah paling penting dan bermakna yang dapat kita lakukan? Untuk alasan ini, apa yang dikatakan Roh dan pengantin perempuan? Mereka berkata, "Marilah." Hari ini, mari kita belajar tentang kehendak Tuhan dengan menyelidiki firman Tuhan dalam Alkitab. Ia menyadarkan kita untuk datang dan bertemu dengan Tuhan, sehingga melalui Dia, kita dapat memenuhi semua berkat dan harapan rohani kita. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bagian paling penting yang harus kita fokuskan hari ini adalah ziarah ke Tanah Suci Rohani. Dengan menyelidiki maknanya yang mendalam, kita sampai pada pertanyaan, siapakah yang datang ke Yerusalem Ibu Sorgawi? Ayat 3 berbunyi, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Juga, berbahagialah ia yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya." Bukankah kita tidak hanya membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat, tetapi juga menuruti apa yang tertulis di dalamnya? Kita sekarang membaca, mendengar, dan menurutinya. Alkitab menubuatkan bahwa setiap orang harus kembali ke Yerusalem Ibu Sorgawi. Ada beberapa orang yang hanya membacakan nubuat itu, ada pula yang hanya mendengarkannya, tidak mengambil tindakan sama sekali. Ada juga banyak orang yang belum pernah mendengarkan atau membacakan nubuat seperti itu, dan bahkan tidak tahu itu ada di dalam Alkitab. Namun, semua anak Sion di seluruh dunia membacakan, mendengarkan, dan menuruti firman nubuat. Jadi, kita semua harus menjadi orang yang selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan, karena kita sekarang menerima ketiga berkat, berkat membacakan, berkat mendengarkan, dan berkat menurutinya. Kalau begitu, bukankah kehendak Tuhan adalah membacakan, mendengarkan, dan menuruti firman nubuat, persis seperti yang tercatat dalam Alkitab? Apa yang dinubuatkan Alkitab tentang Ibu Sorgawi Yerusalem? Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 26. Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem Sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah, siapa dia? Ibu kita. Bukankah ada sebuah kota bernama Yerusalem yang dibangun oleh Daud di bumi ini? Ketika banyak orang di dunia mengatakan, mereka pergi berziarah ke Tanah Suci, mereka hanya memfokuskan pikirannya pada Yerusalem jasmani dan menggerakkan langkah kakinya ke sana. Namun, Tuhan menyadarkan kita akan fakta bahwa Yerusalem jasmani yang ada di bumi ini hanyalah bayangan
untuk mengungkapkan Yerusalem rohani, Ibu Sorgawi, bukankah begitu? Tetapi Yerusalem Sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Mari kita lihat ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia, yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Alkitab memberitahu kita melalui kitab Galatia, bahwa anak-anak ibu sorgawi Yerusalem adalah ahli waris kerajaan sorga, yang akan mewarisi semua warisan. Kita seharusnya tidak hanya membacakan dan mendengarkan hal ini, tetapi juga selalu berusaha untuk berada dalam posisi menjadi anak-anaknya, bukan? Lalu, mengenai masalah menjadi anak-anak ibu sorgawi, mari kita lihat Wahyu pasal 22. Mari kita periksa adegan-adegan lain yang dinubuatkan dalam Alkitab dalam Wahyu pasal 22. Dalam pasal 22 ayat 17, tertulis, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Roh, dalam konteks Tritunggal, mengacu pada Tuhan Bapa. Siapakah pengantin perempuan dari Bapa bagi kita? Dia adalah ibu kita. Tolong dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Bapa dan Ibu. Apa yang Bapa dan Ibu katakan? Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Bapa dan Ibu untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan? Banyak orang di seluruh dunia ingin berziarah ke Yerusalem lebih daripada tempat lainnya. Memang ada banyak orang yang menjadikannya sebagai harapan seumur hidup untuk mengunjungi Yerusalem. Di manakah sumber air kehidupan dan hidup kekal yang harus kita cari dan temukan dengan sungguh-sungguh? Bukankah hal tersebut ditemukan dalam Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi? Air kehidupan tidak dapat ada kecuali diberikan oleh Bapa dan Ibu. Ada tertulis, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Menurut nubuat Alkitab, kita harus mencari tempat di mana ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang adalah roh dan pengantin perempuan. Mereka yang bertemu dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dapat dianggap sebagai orang yang paling diberkati di dunia. Sungguh, kita benar-benar diberkati. Kita sudah dirangkul dalam pelukan Yerusalem, kita menerima penghiburan dari Yerusalem, dan kita tinggal dalam berkat air kehidupan yang diberikan oleh Yerusalem. Kita harus menjadi orang yang selalu mengingat hal ini. Karena alasan ini, apa yang Alkitab katakan tentang mereka yang membacakan, mendengarkan, dan menuruti apa yang tertulis dalam firman nubuat, mereka diberkati. Oleh karena itu, mereka yang datang pada Ibu Sorgawi yang adalah Yerusalem, merekalah orang-orang yang berziarah ke tanah suci rohani. Mari kita beralih ke Yeremia pasal 3. Para nabi mencatat nubuat-nubuat tentang Yerusalem di seluruh Alkitab. Pasal 3 ayat 17. Mari kita lihat pasal 3 ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa apa yang akan mereka lakukan? Akan berkumpul ke sana. Kemanakah segala bangsa akan berkumpul? Segala bangsa akan berkumpul ke Yerusalem. Demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat.
Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Di sini tertulis, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana Yerusalem. Secara sederhana, ini adalah ziarah ke Tanah Suci. Pasti akan datang hari yang dinubuatkan, ketika semua orang berkumpul untuk melihat kemuliaan Ibu Sorgawi Yerusalem. Kitab Yeremia adalah nubuat yang ditulis sekitar 2700 tahun yang lalu. Mari kita juga membuka Yesaya pasal 66. Mengenai hal menerima penghiburan di Yerusalem, Nabi Yesaya menubuatkan sebagai berikut. Yesaya pasal 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Selain nubuat bahwa segala bangsa akan berkumpul di Yerusalem, Yesaya pasal 66 menubuatkan bahwa semua orang yang mencintai Yerusalem akan dibelai-belai di pangkuan, dan mereka akan dihibur di Yerusalem. Mari kita lanjutkan ke pasal 60. Mari kita lihat Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Nubuat dalam Yesaya pasal 60 juga termasuk dalam kategori yang sama, dengan nubuat yang disebutkan dalam Wahyu pasal 1, di mana tertulis, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Banyak orang mencari Yerusalem jasmani ketika mereka berziarah ke Tanah Suci. Tetapi anak-anak Sion mencari Ibu Sorgawi Yerusalem untuk berziarah. Hal ini dapat dilihat sebagai perbedaan antara kita dan orang-orang di dunia. Mereka mengejar perkara-perkara jasmani, sedangkan kita mengejar perkara-perkara rohani. Mereka memiliki pandangan jasmani, sedangkan kita memiliki mata nubuat dan mata iman, dan bergerak maju menuju Yerusalem rohani. Mari kita lihat ayat 4 lagi. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Mereka semua datang berhimpun ke Yerusalem Ibu Sorgawi. Orang-orang di dunia yang berduyun-duyun ke Yerusalem jasmani untuk berziarah ke Tanah Suci adalah bayangan menunjukkan semua anak sorgawi rohani yang kembali ke Yerusalem Ibu Sorgawi. Mari kita lihat ayat 4 lagi. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Meskipun telah dinubuatkan 2700 tahun lalu, kini nubuat itu sedang digenapi dengan sangat tepat. Mari kita lihat ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Mari kita beralih ke ayat 12. Sungguh,
Bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Mari kita beralih ke ayat 14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau, kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Mari kita beralih ke ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Mari kita beralih ke ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Pada hari ketika kemuliaan Yerusalem bersinar terang di seluruh dunia, menerangi dunia yang gelap, segala bangsa akan kembali ke Yerusalem Ibu Sorgawi. Dan hal ini membuat saya berpikir, bukankah posisi kita ini benar-benar berkat dari Tuhan? Alkitab dan para nabi semuanya menubuatkan bahwa Ibu Sorgawi Yerusalem adalah pusat ziarah ke tanah suci rohani. Alkitab dipenuhi dengan nubuat tentang semua orang yang berkumpul di Yerusalem. Mari kita membuka Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49 ayat 18. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak. Sungguh, sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan, anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah, supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya, aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini, dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ayat dalam Yesaya pasal 49 ini juga menyadarkan kita akan fakta bahwa anak-anak akan kembali ke Yerusalem Ibu Sorgawi. Mari kita beralih ke Yesaya pasal 62. Yesaya pasal 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan, siapa yang ditegakkan Tuhan? Menegakkan Yerusalem, berarti memberitahu kita tentang keberadaan Yerusalem, ibu rohani kita. Dan sampai ia membuatnya, apa yang dia buat padanya? Menjadi kemasyhuran di bumi. Pada akhirnya, peran kita adalah sebagai pengintai di tembok Yerusalem. Lalu, siapa yang harus kita beritakan kepada semua orang di dunia? Kita harus memberitakan dan mengabarkan kemuliaan Yerusalem. Kita harus dapat memberitahukan bahwa menerima dan bertemu dengan Ibu Sorgawi Yerusalem adalah ziarah yang paling diberkati ke Tanah Suci, bukan?
Inilah sebabnya roh dan pengantin perempuan berkata kepada semua anak sorgawi di dunia, untuk datang kepada mereka, dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Lagi pula, Tuhan berfirman, bahwa segala bangsa akan datang berhimpun ke Yerusalem. Ia juga menubuatkan, raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu, akan menjilat debu kakimu. Tuhan mengikat semua nubuat, Yesaya pasal 62, 66, 60, dan 49, Galatia pasal 4, dan Wahyu pasal 22, bersamaan terkait seperti mata rantai, memastikan bahwa semua saudara dan saudari yang hilang akan kembali ke pelukan Ibu Yerusalem Sorgawi. Orang-orang di dunia belum mengetahui hal ini. Kita semua harus memahami bahwa berziarah ke Yerusalem rohani adalah hal yang paling diberkati dan satu-satunya cara untuk memenuhi harapan kita. Jadi, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, ketika Tuhan datang ke bumi ini dalam nama Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia berkata, "Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tinggallah di Yerusalem. Lalu, kamu akan menerima hadiah di sorga yang dijanjikan Bapakku." Hadiah apa yang mereka terima? Bukankah mereka menerima Roh Kudus hujan awal pada hari raya Pentakosta? Mari kita beralih ke kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Ada Yerusalem jasmani, dan ada Yerusalem rohani. Harap dipahami bahwa adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk memahami Yerusalem rohani melalui Yerusalem jasmani. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Mari kita lihat pasal 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, apa yang dikatakannya kepada mereka? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Apakah mereka harus berada di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus? Mereka dapat menerimanya tidak hanya di Yerusalem, tetapi juga di Yeriko dan Damaskus. Hal ini juga dapat diterima di tempat lain. Akan tetapi, Yesus secara khusus memerintahkan, jangan tinggalkan Yerusalem. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, mengikuti perintah Yesus, para muridnya berdoa dengan rajin selama 10 hari, sejak hari dia naik ke sorga. Dan apa yang mereka terima pada hari raya Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul pasal 2, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus hujan awal. Di sini, seperti yang ditekankan Yesus untuk tidak meninggalkan Yerusalem, pada akhir zaman, hanya ketika kita tinggal dalam Ibu Sorgawi, yang adalah Yerusalem rohani, bukankah kita akan dipenuhi dengan berkat Roh Kudus? Inilah sebabnya, 2700 tahun yang lalu, para nabi seperti Yesaya dan Yeremia mencatat bahwa segala bangsa di dunia akan berkumpul di Yerusalem. Dalam Yesaya pasal 60 dikatakan bahwa ketika terang Yerusalem bersinar, raja-raja dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangnya, dan anak-anaknya akan datang dari jauh. Firman-Nya, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan, dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Hal ini dimungkinkan karena Tuhan memerintahkan para pengintai Yerusalem untuk tidak pernah tinggal diam, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 62. Lebih jauh lagi, apa yang harus mereka lakukan sampai Yerusalem menerima pujian dari dunia? Mereka tidak boleh beristirahat, tetapi memberitakan kemuliaan Yerusalem, memberitahukan nubuat tentang Dia. Kita hidup di zaman Roh Kudus yang terakhir. Setan, si iblis, bermusuhan dengan Ibu Sorgawi seperti yang dinubuatkan Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini.
Seluruh umat manusia berada di bawah kekuasaan iblis, di bawah kakinya, dan ditindas oleh kuasa dan kekuatannya. Namun, ada orang-orang yang tidak berada di bawah penindasan setan. Seperti yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, siapakah mereka? Mereka adalah keturunan perempuan lainnya. Bukankah keturunan perempuan lain adalah orang-orang yang menuruti perintah Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus? Tuhan telah menganugerahkan hanya kepada mereka posisi imamat rajani di sorga, dan telah menubuatkan serta mempersiapkan jalan yang mulia bagi mereka, untuk menerima kehidupan kekal dan berkat untuk selama-lamanya. Jadi, bukankah itu masa depan kita? Karena kita mengikuti Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi? Banyak orang mencoba mengganggu iman kita kepada Ibu Sorgawi, tetapi kita yakin bahwa Tuhan Bapa adalah Kristus yang datang kedua kali. Siapa yang dikatakan Bapa, bahwa dia mengikuti? Karena Bapa mengikuti Ibu, apa yang harus kita, anak-anaknya lakukan? Bukankah mengikuti Ibu adalah jalan yang paling bijaksana dan paling arif? Jalan itu adalah jalan Bapa, jalan itu adalah jalan Ibu, dan jalan itu adalah jalan menuju kerajaan sorga. Kita harus mengikuti jalan itu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Mika pasal 4, yang akan diajarkan kepada kita, ada tertulis bahwa dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita menempuhnya. Perkataan, aku mengikuti Ibu, tidak dicatat oleh kita. Ajaran siapakah itu? Itu adalah ajaran Bapa. Oleh karena itu, marilah kita juga mengikuti jalan ini sampai akhir, untuk menjadi anak-anak sorgawi yang dapat menikmati hidup yang kekal dan berkat, dengan Ibu Sorgawi di kerajaan sorga yang kekal. Apa yang dikatakan tentang mereka yang membacakan, mendengarkan, dan menuruti perkataan nubuat ini? Dikatakan bahwa mereka diberkati. Mereka yang akan menerima berkat sorgawi, dapat melihat, mendengar, merasakan, dan memahami firman, tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak menerima berkat sorgawi? Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar atau mengerti. Mereka memiliki hati, tetapi mereka tidak dapat membedakannya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Mari kita sekali lagi mengukir dalam hati kita perkataan Yesus dan ajaran Alkitab. Kemana kita harus pergi untuk ziarah rohani kita? Ke Yerusalem. Saya berharap kita semua dapat memberitahu banyak orang tentang ziarah ke Ibu Sorgawi Yerusalem. Saya harap kalian menemukan kasih karunia melalui khotbah ziarah ke Tanah Suci Rohani. Terima kasih banyak.